Teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita kembali lagi membahas mengenai puisi satu baris dan puisi dua baris. Nah, kita akan membahas apa saja bagian-bagian dari puisi satu baris dan dua baris ini, dan kita akan menyajikan setiap contoh dari bagian-bagian tersebut. Untuk itu, mari saksikan video ini sampai habis. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada puisi satu baris. Yang pertama itu ada bidal. Bidal adalah bentuk puisi yang mengandung sindiran atau ejekan terhadap seseorang, suatu kelompok, atau keadaan tertentu. Biasanya bidal disajikan dengan gaya bahasa yang satir atau humoris dan seringkali mengandung kritik sosial dan politik. Tujuan utama dari bidal adalah untuk menyampaikan pesan kritik dengan cara yang menghibur. Nah, untuk itu ciri-ciri dari bidal sendiri merupakan sindiran atau ejekan. Puisi ini menggunakan kata-kata yang tajam untuk menyindir atau mengolok-olok objek tertentu. Kemudian humoris atau satir. Meskipun mengandung kritik, bidal disajikan dengan gaya bahasa yang humoris atau satir. Penggunaan kiasan biasanya menggunakan kiasan hiperbola atau metafora untuk memperkuat sindiran ataupun pesan yang ingin disampaikan. Nah, contoh dari bidal sendiri yaitu saya akan bacakan. Kau seperti angin yang tak berhenti bertiup. Sekali mulut bicara, 1000 janji yang terhenti. Nah, maksud dari kata-kata bidal ini merupakan mengkritik seseorang yang sering memberikan janji-janji tapi tidak pernah memenuhi janjinya tersebut. Nah, dengan menggunakan perumpamaan angin yang tidak berhenti bertiup. Nah, ini menciptakan gambaran tentang kata-kata yang berpura-pura tanpa adanya kepastian. Nah, itulah tadi contoh dari bidal. Yang kedua, kita akan masuk kepada pepatah. Nah, pepatah sendiri merupakan ungkapan bijak ataupun peribahasa yang mengandung nilai-nilai normatif di dalamnya, serta pengalaman hidup ataupun kearifan lokal. Contoh dari pepatah ini ialah seperti anjing dengan kucing, yang menggambarkan hubungan yang tidak akur antara kedua orang atau kelompok yang berbeda. Nah, itulah tadi pengertian dari pepatah. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang ketiga puisi dari satu baris ini, yaitu ibarat atau perumpamaan. Ibarat atau perumpamaan dalam puisi adalah penggunaan ungkapan yang mengandung kiasan yang menyampaikan makna secara tidak langsung. Contohnya seperti hati yang keras seperti batu. Nah, hati yang keras itu diperumpamakan seperti batu yang keras gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu tamsil. Tamsil sendiri atau biasa juga dikenal sebagai perumpamaan adalah suatu bentuk ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau makna dengan menggunakan perbandingan atau analogi. Nah, dalam bahasa Indonesia, tamsil juga sering digunakan untuk memudahkan pemahaman suatu konsep atau nilai melalui cerita ataupun perumpamaan yang lebih sederhana. Untuk lebih memahaminya, contoh dari tamsil dalam bahasa Indonesia adalah seperti peribahasa yang seringkali kita dengar, yaitu seperti anjing yang menggonggong, karavan tetap berlalu. Nah, perumpamaan ini menggambarkan situasi di mana seseorang atau sesuatu mengkritik atau menentang, namun tidak menghentikan perjalanan atau progres yang sedang berlangsung. Nah, tamsil ini mengajarkan untuk tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi kritik ataupun hambatan. Nah, itulah tadi pengertian dari tamsil dan puisi satu baris. Selanjutnya kita akan masuk kepada puisi dua baris. Nah, bagian dari puisi dua baris ini yang pertama yaitu karmina. Karmina dalam puisi dua baris adalah bentuk puisi yang terdiri dua baris atau larik. Nah, dalam konteks ini karmina seringkali merujuk pada dua baris yang memiliki pola metrik dan rima tertentu. Contoh karmina dua baris yaitu bunga mekar di pagi yang cerah, sejuk embun menyapa indah. Nah, itulah tadi pengertian dari karmina. Selanjutnya yang kedua yaitu pantun. Nah, seperti yang teman-teman secara umum ketahui bahwa pantun merupakan bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris ataupun 2 baris. Nah, baris pertama itu berupa pembukaan, sedangkan baris yang kedua atau keempat berisi sindiran, nasihat ataupun kelakar. Struktur ini dikenal sebagai pantun 4 kerat. Nah, contoh dari pantun sendiri yaitu
Padi masak di sawah bendang, petani bekerja tanpa mengeluh. Hidup ini bagai perahu, layar, arahkan baik agar sampai ke tujuan. Nah, itulah tadi pengertian dari pantun. Selanjutnya yang ketiga ada gurindam. Gurindam sendiri merupakan bentuk puisi Melayu yang terdiri dari 2 bait. Nah, biasanya digunakan untuk menyampaikan ajaran moral ataupun nasihat. Setiap bait dalam gurindam ini terdiri dari beberapa baris dan bait-bait tersebut dapat berupa prosa ataupun puisi yang bersajak. Kemudian contoh dari gurindam ini merupakan, saya akan bacakan, budi pekerti patut dijaga, bersikap adil dalam berlaga, rendah hati kepada yang tua agar mendapat restu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah tadi pengertian serta contoh yang telah saya bacakan mengenai gurindam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian dari distikon. Nah, distikon adalah bentuk puisi yang terdiri dari 2 baris, sajak ataupun 2 larik. Nah, struktur dari distikon membuatnya singkat dan padat. Sering digunakan untuk menyampaikan gagasan atau perasaan secara langsung. Nah, contoh dari distikon sendiri akan saya bacakan. Langit biru menatap bumi, senyum mentari membangunkan alam. Nah, itulah tadi contoh dari distikon atau puisi 2 baris. Nah, sekian video dari saya. Itulah tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dari puisi 1 baris dan juga puisi 2 baris. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.